Cerita berlanjut, setelah Sasi sudah terbaring tak sadarkan diri akibat menerima hantaman serangan Gu Xuanchen secara bertubi-tubi. Gu Xuanchen mulai berjalan menghampiri tubuh Sasi yang sudah tak sadarkan diri itu. Sambil menyimpan kembali senjatanya, ia bergumam, dalam hatinya, sepertinya ini sudah berakhir. Akan tetapi, Gu Xuanchen tiba-tiba menyadari ada yang berjalan mendekat ke arahnya. Siapa itu? Tak lama, orang yang datang, yang adalah Ye Tianyu langsung berlari memeluk tubuhnya. Melihat itu, sontak membuatnya terkejut. Sambil menangis di pelukan Gu Xuanchen, Ye Tianyu berkata, "Kamu benar-benar mengejutkanku, syukurlah, kamu baik-baik saja." Mendapati Ye Tianyu memeluknya, Gu Xuanchen berniat memintanya untuk melepaskan pelukannya. "Hei, lepas." Namun, setelah dia melihat bahwa Ye Tianyu yang menangis karena mengkhawatirkannya, Gu Xuanchen mengurungkan niatnya. Sambil membiarkan Ye Tianyu memeluknya, Gu Xuanchen bergumam, "Yah, sudahlah, jangan biarkan air matamu mengotori bajuku." Mendengar itu, Ye Tianyu hanya menanggapinya dengan mengangguk dan terus memeluk tubuh Gu Xuanchen selama beberapa saat di sana. Sementara itu, di sisi lain, di aula Sekte Gerbang 9 Surgawi, Lin Zantian masih terus berusaha melawan para murid Sekte Gerbang 9 Surgawi. "Matilah." Lin Zantian langsung melancarkan sebuah tebasan yang berhasil membuat para murid mundur. Merasakan ada yang datang, dengan sangat percaya diri, Lin Zantian melirik ke belakang dan bertanya, "Saudara ketujuh, apa kau berhasil?" Namun, Lin Zantian seketika terkejut karena mendapati orang yang kembali adalah Gu Xuanchen dan Ye Tianyu, dengan membawa tubuh Sasi yang sudah tak sadarkan diri. "Hei, aku tidak ingin membuang-buang tenaga untuk menghadapimu. Jika kau bijaksana, maka segera menyerahlah." Melihat Sasi yang telah dikalahkan, Lin Zantian sontak berteriak seakan tak percaya, "Bagaimana itu mungkin? Apa Sasi benar-benar kalah?" Menyadari bahwa masih ada yang bersembunyi di sana, Gu Xuanchen langsung menggunakan auranya, untuk menangkap orang yang bersembunyi di balik puing-puing reruntuhan itu. Dan dengan mudah, dia menangkap Niu Ben yang dari tadi bersembunyi di bawah puing-puing reruntuhan. Masih ada seekor tikus yang bersembunyi. Melihat itu, para murid Sekte Gerbang 9 Surgawi dibuat terkejut, karena mereka sama sekali tak menyadari ada orang yang bersembunyi di sana. Kapan dia melakukannya? Sambil menahan rasa sakit, Niu Ben bergumam, dalam hatinya, "Sialan, aku ingin memanfaatkan kekacauan untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri, tapi, itu sebenarnya gagal." Tak ingin membuang-buang waktu lagi, Gu Xuanchen bergegas melontarkan sebuah ancaman, pada Lin Zantian, "Aku tidak ingin mengulangi perkataanku, segera menyerah, atau mati." Lin Zantian terus menatapnya dengan tatapan serius, dan dia memutuskan untuk menyerah di hadapan Gu Xuanchen. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil mengalahkan mereka berenam, hingga membuat 5 orang tak sadarkan diri, Gu Xuanchen membawa mereka semua ke dalam sebuah ruangan. Lin Zantian yang merupakan satu-satunya orang yang masih sadar dari ke-6 master sekte besar itu, hanya bisa pasrah. "Kamu mau membunuhku, atau mengampuniku, itu terserahmu." "Oh, benarkah?" Namun, bukannya menyiksanya, Gu Xuanchen justru mengarahkan tangannya kepada Sasi yang sedang tak sadarkan diri. Melihat Gu Xuanchen yang justru mengincar Sasi, Lin Zantian bergegas menghentikannya. "Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan bertarung sampai mati denganmu." Gu Xuanchen menanggapi, "Ketika kamu mengirim orang untuk memburuku, pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan terjadi padamu? Sekarang kau telah menjadi pihak yang kalah, bagaimana mungkin kau berbicara dengan percaya diri seperti ini padaku?" Lin Zantian hanya bisa terdiam tanpa kata menerima pertanyaan yang Gu Xuanchen lontarkan padanya. "Kalau begitu aku akan bertanya satu hal padamu, jika jawabanmu memuaskanku, aku tidak akan membunuhnya." Sambil memperlihatkan sehelai daun emas yang dia dapatkan setelah mengalahkan Sasi, Gu Xuanchen bertanya, "Barang ini benar-benar mampu menahan serangan penuhku, jadi, benda apa ini?" Melihat daun emas yang Gu Xuanchen tunjukkan, dengan serius, Lin Zantian menjawab, "Aku juga tidak tahu asal-usul benda ini." Dan ia mulai menjelaskan, daun emas ini sebenarnya adalah barang yang Sasi temukan secara tak terduga. Ini bermula, pada ribuan tahun yang lalu, saat itu, kami berdua sedang dalam perjalanan kembali menuju sekte kami melalui jalur air. Namun, secara tiba-tiba,
gelombang air yang sangat besar turun menerjang kami. Di tengah terjangan gelombang besar itu, kami berdua terus mencoba untuk bertahan. Dan setelah gelombang besar itu menghilang, daun emas ini secara kebetulan jatuh ke tangan Sasi. Lalu, kemudian, kami secara tidak sengaja menemukan bahwa daun emas ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan Sasi. Oleh karena itu, agar tidak menyalahgunakan kekuatan daun emas ini, kami hanya bisa menyegelnya, dan tidak akan menggunakan kekuatannya kecuali benar-benar dibutuhkan. Setelah menjelaskan semua itu, Lin Zantian melirik ke arahnya, aku sudah mengatakan semua yang perlu ku katakan, kau. Akan tetapi, belum selesai Lin Zantian berbicara, Gu Xuanchen sudah langsung memukul lehernya, dan membuat Lin Zantian terjatuh pingsan. Melihat daun emas itu, Gu Xuanchen berpikir, asal-usul benda ini sedikit aneh, jadi harus diselidiki dengan cermat. Setelah melakukan interogasi pada Lin Zantian mengenai asal-usul daun emas itu, Gu Xuanchen baru memperbolehkan orang-orang di luar untuk masuk, masuklah. Dengan cepat, Tian Feng dan Tian Mo beserta para murid Sekte Gerbang Sembilan Surgawi, berebut untuk masuk ke dalam. Tian Feng bergegas bertanya, Santong, bagaimana interogasinya? Penatua Yunsan menanggapi, Tian Feng, apa kau masih tidak berubah pikiran? Tian Mo dan Tian Feng serempak melirik ke arah Penatua Yunsan. Dan mereka berdua terus mendengarkan perkataan Penatua Yunsan dengan serius, kalian tidak melupakan janji sebelumnya, bukan? Menangkap Master Sekte dari 6 sekte besar hidup-hidup, aku tidak menyangka Gu Santong akan benar-benar bisa melakukannya. Mendengar Penatua Yunsan yang menanyakan janji yang telah mereka buat sebelum menangkap ke-6 Master Sekte besar, mereka berdua sedikit ragu, tapi, ini. Melihat keraguan mereka, Penatua Yunsan bertanya, bagaimana, apakah kalian akan mengingkari janji yang kalian buat? Tian Feng menanggapi, Master, bukannya kami ingin mengingkari janji kami, hanya saja jika Master Sekte Hu bangun di kemudian hari, bagaimana cara kami menghadapinya? Mendengar itu, Gu Xuanchen menenangkannya, kau jangan terlalu khawatir, aku sendiri yang akan mengurus Master Sekte kalian. Jika dia bangun di kemudian hari, dia secara alami akan kembali ke posisi Master Sekte seperti sebelumnya, dalam hatinya, itu pun jika dia memiliki kemampuan untuk bangun. Tian Feng berpikir, satu orang yang mampu menekan ke-6 Master Sekte besar itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat keahlian Santong berada di atas semua para tetua kami. Bahkan Master sekalipun sangat mengandalkannya dan memberinya perlakuan yang istimewa. Selain itu, ke-6 Master Sekte besar sedang dipenjarakan, dan membuat Sekte Gerbang Sembilan Surgawi menjadi target semua orang. Jika sampai ke-6 sekte besar mengirim para murid mereka untuk menyerang kami, Sekte Gerbang Sembilan Surgawi ini tidak akan bisa bertahan jika tanpa pemimpin. Setelah memikirkan itu, dengan dipimpin Tian Feng, mereka semua serempak menerima Gu Xuanchen sebagai Master Sekte baru mereka. Kami siap mendengar perintah Master Sekte Gu. Master Sekte adalah seorang pemimpin kami yang dihormati sepenuhnya. Dengan posisi yang masih menunduk, Tian Feng bertanya, Master Sekte, setelah ke-6 Master Sekte besar ini ditangkap, langkah selanjutnya apa? Para murid bergegas membuat usulan, mengapa tidak paksa mereka untuk memberikan obat penawar racunnya? Ya, benar, paksa mereka untuk memberikan obat penawar racunnya, lalu kemudian bunuh saja mereka, untuk membalaskan dendam Master Sekte Hu, ya, bunuh saja mereka. Gu Xuanchen mengangkat satu tangannya, dan memberikan instruksi. Beberapa dari mereka sekarang sedang terluka parah dan kehilangan kesadaran. Jadi, mari kita biarkan mereka tetap hidup. Kurung saja mereka dalam penjara bawah tanah, dan tunggu sampai racun mantan Master Sekte Hu disembuhkan sebelum kita mengambil tindakan lebih lanjut. Mendengar itu, Tian Feng langsung menerima instruksi Gu Xuanchen, baik Master Sekte. Tak menunggu lama, para murid mulai membawa ke-6 Master Sekte yang sedang tak sadarkan diri itu, ke penjara bawah tanah. Sementara itu, Tian Feng bertanya cara untuk memberikan penjelasan pada para anggota dari ke-6 sekte besar, Master Sekte, bagaimana cara kita menjelaskan kepada para anggota ke-6 sekte besar? Gu Xuanchen menanggapi, sekarang pertempuran besar baru saja berakhir, dan murid-murid sekte kita masih dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, saat ini sangat tidak tepat untuk menggerakkan pasukan besar dan pergi untuk mengepung mereka di tengah hutan dan sungai.
Jadi demi menjaga keamanan, umumkan bahwa para master sekte dari ke-6 sekte besar disergap oleh individu misterius saat dalam perjalanan untuk memberi penghormatan ke gunung. Master Sekte Hu dari Sekte Gerbang 9 Surgawi sudah berjuang sampai mati untuk menyelamatkan ke-6 Master Sekte tersebut dari tangan orang misterius itu. Namun, itu justru membuatnya mengalami luka serius, juga keracunan, dan sekarang sedang tak sadarkan diri. Dengan begini, ke-6 sekte tersebut seharusnya akan berterima kasih pada Sekte Gerbang 9 Surgawi kita. Menerima instruksinya, Tian Feng membalas, Master Sekte sungguh sangat bijaksana, selanjutnya kami akan segera mengatur upacara pelantikan Master Sekte baru untukmu. Setelah mengatakan itu, mereka semua mulai berjalan pergi sambil membawa ke-6 Master Sekte besar untuk dipenjara, ke penjara bawah tanah. Sambil mengamati ke-6 Master Sekte besar yang dibawa, Gu Xuanchen bergumam, dalam hatinya, karena aku telah berjanji pada ibu, maka untuk kali ini aku akan mengampuni nyawa mereka. Namun, buku surgawi Yin yang ini baru setengah jalan yang aku pahami, dan belum mencapai puncaknya. Mengingat daun emas yang dia dapatkan dari Sasi, Gu Xuanchen berpikir, jika daun emas misterius ini bisa meningkatkan kekuatan. Mengapa tidak pergi ke alam rahasia terlebih dahulu, untuk menguasai keterampilan dengan sempurna, dan segera membantu ibu untuk keluar dari situasi sulit. Setelah memikirkan itu, Gu Xuanchen bergegas mengeluarkan lukisan pegunungan dan sungai Qingyun. Tak berlama-lama lagi, ia langsung pergi memasuki dimensi di dalam lukisan itu, untuk menemui orang-orangnya dari alam bawah yang sudah lama berada di dalam lukisan. Han Gong yang sedang asik makan daging di dalam dimensi lukisan seketika terkejut melihat fluktuasi energi pertanda kedatangan Gu Xuanchen. Melihat kedatangan Gu Xuanchen, Mo Kuanyan, Chi Huo dan Han Gong sontak sangat gembira. Master, setelah begitu lama akhirnya kamu mengingat kami. Gu Xuanchen menyapa mereka semua, sudah lama tidak bertemu, semuanya. Dengan sangat gembira, Mo Kuanyan memberitahu peningkatan mereka selama ini, Master, basis kultivasi kami sudah mencapai tahap Emperor sekarang, jadi kami sekarang sudah siap untuk membantumu. Dan dari atas terlihat Qin Su yang baru datang membenarkan perkataan Mo Kuanyan, yang dia katakan benar. Qin Su langsung melesat turun di hadapan mereka semua. Mengira mereka masih berada di benua Qingyun, dengan percaya diri, Qin Su berkata, dengan begitu banyak ahli tahap Emperor, siapa yang akan berani melawan kita di benua Qingyun? Beberapa saat kemudian, semua orang telah berkumpul di sana, dan Gu Xuanchen bertanya, lebih tepatnya, saat ini, kultivasi kalian telah melampaui tahap Emperor. Qi Ziyan menanggapi, itu benar. Jadi, jika kita meninggalkan ruangan ini sekarang, kita akan memicu bencana guntur dan memecah kehampaan lalu memasuki Holy Land, bukan? Melihat mereka yang belum menyadari bahwa mereka telah memasuki Holy Land sejak lama, dengan serius, Gu Xuanchen memberitahu mereka, sebenarnya, kalian sudah masuk ke dalam Holy Land sejak lama. Mendengar itu, mereka semua sontak terkejut, Master Sekte, apa kamu telah membawa kami semua masuk ke Holy Land? Sambil mengeluarkan sebotol pil, Gu Xuanchen menanggapi. Itu benar, jadi, saat ini kemampuan kalian di dalam Holy Land masih perlu beberapa peningkatan, aku telah menyiapkan beberapa pil ini, silakan ambil terlebih dahulu. Melihat energi spiritual yang dipancarkan pil yang Gu Xuanchen berikan, mereka semua sontak sangat takjub melihatnya, pil apa ini, energi spiritualnya sungguh begitu kuat. Chi Huo yang merupakan seorang alkemis jelas sangat ingin mempelajari pil itu, Master, bolehkah aku menyimpan satu pil ini untuk diteliti? Melihat Chi Huo yang mendekat ke arahnya, Gu Xuanchen langsung menyodorkan sebotol pil itu ke wajahnya, terserah, lakukan saja sesukamu. Gu Xuanchen berpikir, Holy Land ini begitu luas, dengan kekuatan individu yang banyak. Sebelumnya, aku mendengar Ye Tianyu menyebutkan bahwa selain beberapa sekte besar, Holy Land juga didominasi oleh kekuatan lain yang sangat kuat. Jadi aku berencana memulai dari Sekte Gerbang 9 Surgawi sebagai titik awal, kemudian mencapai puncak dan bertemu dengan mereka. Tak berlama-lama lagi, setelah dia memberikan sebotol pil itu, Gu Xuanchen langsung berbalik, berniat untuk pergi lagi, dan berpesan, kalian teruslah berlatih dengan rajin. Pada kunjunganku yang berikutnya, kemungkinan besar aku akan membawa kalian semua keluar. Dalam hatinya,
untuk mencapai tujuanku, aku juga memerlukan sekelompok orang yang lebih dapat dipercaya. Dengan sangat bersemangat, mereka semua serempak mematuhi instruksi Gu Xuanchen. Kami dengan sepenuh hati mematuhi ajaran Master Sekte. Beberapa saat kemudian, setelah Gu Xuanchen keluar dari lukisan, terlihat dia yang sedang berdiri di sebuah pondok dan ditemani oleh Tetua Yunsan di sampingnya. Sambil melempar sebotol pil ke arah Tetua Yunsan, Gu Xuanchen menginstruksikan, aku akan melakukan pengasingan selama 3 hari. Jadi ketika keenam Master Sekte itu bangun, kau berikan obat ini pada mereka untuk dikonsumsi. Juga sampaikan pada mereka bahwa jika ingin bertahan hidup, mereka harus selalu datang ke Sekte Gerbang 9 Surgawi setiap 3 bulan untuk mengambil obat penawarnya. Tetua Yunsan menerima sebotol pil itu, dan mematuhi instruksinya, baik Master Sekte. Tak berlama-lama lagi, Gu Xuanchen bergegas berjalan pergi untuk memulai pengasingan meninggalkan Tetua Yunsan di sana. Scene berpindah 3 hari kemudian, terlihat Gu Xuanchen yang masih berkultivasi dalam pengasingan. Namun, secara tiba-tiba, aura di sekitarnya berubah menjadi berwarna merah. Merasakan aura itu, Gu Xuanchen sontak terbangun dari kultivasinya, dengan sangat terkejut, dalam hatinya, tunggu, aura yang mendekat ini. Sementara itu, di luar pengasingan para tetua Sekte Gerbang 9 Surgawi sudah berkumpul di sana untuk memanggil Gu Xuanchen, Master Sekte, sekarang sudah waktunya upacara besar. Tak menunggu lama, pintu ruangan pengasingan Gu Xuanchen mulai berlahan terbuka. Dengan serius, mereka menatap ke arah pintu itu. Akan tetapi, setelah baru saja keluar, Gu Xuanchen langsung bergegas pergi menuju kaki gunung. Aku akan pergi keluar sebentar dan kembali sebelum upacara besar. Melihat Gu Xuanchen yang langsung melesat pergi begitu saja, Tian Mo berteriak, Master Sekte, kamu mau pergi kemana? Sementara itu, di sebuah kota, yang terletak di kaki gunung Sekte Gerbang 9 Surgawi, lebih tepatnya di sebuah arena pertarungan. Terdapat 2 orang yang sedang melangsungkan pertandingan di sana. Salah seorang penonton yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, bertanya, "Hei, saudara, apa yang sedang terjadi di sini?" Apa kau tidak tahu, di antara para seniman bela diri Holy Land kita, ada sebuah aturan tak tertulis selama upacara besar, yang dapat meningkatkan martabat sekte mereka. Jika ada dendam di antara kedua sekte yang akan hadir, mereka dapat secara terbuka mengadakan duel di hadapan semua orang selama upacara besar. Jadi kedua orang yang sedang bertanding itu adalah perwakilan dari 2 sekte. Yang berbaju merah adalah perwakilan Kuil Fire Lion, dan yang biru adalah perwakilan Aula First Martial. Kuil Fire Lion-ku telah ditindas oleh Aula First Martial selama 100 tahun terakhir ini, sekarang saatnya mereka yang menderita. Dia adalah pemimpin Kuil Fire Lion. Mau mengalahkan Aula First Martial kami, bermimpi saja kau. Dia adalah Master Aula First Martial, Lin Chuambo. Dan di belakang kerumunan anggota Aula First Martial terdapat seorang pria yang terlihat tidak asing. Dan benar saja, pria itu tidak lain adalah murid ke-10 Gu Xuanchen, Kaisar Xiao Yao. Sedangkan di arena kompetisi, petarung dari Kuil Fire Lion berhasil melesat maju melancarkan sebuah tebasan dengan sangat cepat. Para penonton sontak terkejut melihatnya. Petarung dari First Martial seketika tumbang dengan pedang yang patah setelah menerima serangan itu. Melihat perwakilannya, yang berhasil dikalahkan, Lin Chuambo sontak terkejut, apa, Tetua Tian Luo kalah? Dengan serius, Xiao Yao merenung, dalam hatinya, memang, Tetua Tian Luo bukanlah lawannya, jadi sepertinya aku yang harus turun tangan menjaga Aula First Martial. Namun, tiba-tiba, Xiao Yao merasakan ada sesuatu yang melesat menuju ke arahnya. Dengan 2 jarinya, Xiao Yao menangkap sesuatu yang melesat itu, yang ternyata hanyalah sebuah daun. Akan tetapi, ketika dia merasakan aura familiar yang keluar dari daun itu, Xiao Yao sontak terkejut. Dengan cepat, Xiao Yao melirik ke belakang dan mendapati Gu Xuanchen yang sudah berdiri di sana. Melihat itu, ia sontak sangat gembira. Itu kamu, Master. Gu Xuanchen menanggapi, tidak buruk, sudah lama tidak bertemu, tapi sepertinya kau tidak pernah malas dalam berkultivasi. Xiao Yao bergegas bangun dari tempat duduknya, dan bertanya, Master, baru-baru ini, bukankah kamu masih berada di sekte Xiao Yao di dunia bawah?
kenapa kamu bisa naik ke Holy Land begitu cepat? Dengan santai, Gu Xuanchen membalas, kenapa tidak, kau saja bisa naik ke Holy Land, mengapa aku tidak bisa? Xiao Yao kagum melihat masternya bisa begitu cepat naik ke alam atas, seperti yang diharapkan dari master, kecepatan kultivasi master sungguh luar biasa. Sementara itu, di arena kompetisi, sambil menginjak tubuh lawannya, petarung dari Quillfire Lion menanyakan siapa lagi petarung yang akan dikirim Aula First Martial, siapa lagi yang mau maju. Master Aula First Martial, Lin Chuambo menjadi sedikit panik. Dalam hatinya, dari mana Quillfire Lion ini mendapatkan bantuan dari seorang ahli sehebat itu? Jika kita tidak segera mengakhiri ini, sepertinya reputasi Aula First Martialku di luar sana akan hancur dalam sekejap. Tapi, menurut aturan, hanya jika 3 individu berpangkat tetua tewas, kami baru bisa mengakui kekalahan. Lin Chuambo bergegas meminta Xiao Yao untuk maju ke arena. Xiao Yao, kamu belum lama bergabung, jadi gunakan kesempatan ini untuk membangun reputasimu, pertarungan ini akan kuserahkan padamu. Para anggota Aula First Martial sedikit ragu dengan kemampuan Xiao Yao, kemampuan pedang orang itu luar biasa, bisakah tetua Xiao Yao menghadapinya? Itu mustahil, jika dia memiliki kemampuan seperti itu, untuk apa dia perlu bergabung dengan Aula First Martial kita, Master Aula, ini seperti sedang mengirim tetua Xiao Yao ke kematian, bukan? Tak ingin mempedulikan perkataan semua orang, Xiao Yao bersiap maju ke arena untuk melakukan pertarungan, mewakili Aula First Martial. Gu Xuanchen bertanya, Xiao Xi, apa peran seperti ini sangat menarik bagimu? Xiao Yao bergegas melirik ke arahnya, dan menjelaskan, mantan Master Aula First Martial sangat baik padaku, dan aku berjanji akan mengurus Aula First Martial untuknya. Oleh karena itu, sekarang aku harus maju ke arena kompetisi. Mendengar itu, Gu Xuanchen hanya meliriknya, dan membiarkan dia untuk bertarung. Tak menunggu lama, Xiao Yao langsung memasuki arena kompetisi untuk melangsungkan pertarungan. Sambil menghunuskan pedangnya ke arah lawan, Xiao Yao memberitahu Master Aula First Martial di belakang. Master Aula Lin, setelah pertarungan ini selesai, tanpa peduli hidup atau mati, aku sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Aula First Martialmu. Dengan senyum yang dipaksakan, Lin Chuambo menanggapi, Tetua Xiao, apa yang sedang kau bicarakan?